spek gacor yang paling banter. Bisnis suri kami, King Elevator. Pakai jurus jitu andalan kami, pakai esen pastinya suri kami. Bahagia bersama suri kami, hasil berlimpah semua suri kami. Strike, 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 strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemancing Indonesia. Ketemu lagi bersama kita nih ya guys ya. Ini ada bintang tamu yang baru lagi nih. Nah, nanti kita bisa kenalan lebih jelas lagi. Dan aku cuplikin ya guys ya. Namanya adalah Pak D Jempukas ya. Bacanya gimana Pak D? Iya, dan itu DJ Jempukas ya. Bacanya harus kayak gimana Pak D? ya, Oke, gini nih Pak D, boleh Pak D kenalan dulu sama subscriber kita nih Pak D. Siapa tahu Pak D bisa nih, nanti siapa tahu teman-teman kita juga mau follow Pak D. Buat Pak D ini banyak kan channel. Boleh nih Pak D kenalan dulu Pak D. jadi kalau udah berapa punya yang berada di Surabaya. Kalau melihat pastinya Joko tempat saya Mario Oh, namanya Mario. tapi itu familiar dibanding kita tidak tahu entah ya itu kalau kita tidak mengambil rumah daerah Amin daerah wisata Iya, pasti daerah yang berpindah itu kan ini saya sebagai tuan rumah menjamin teman-teman semua kayaknya mau liburan ke sini bisa ikut pasti saya mau ke sini. Nanti tak saya video saya buat video. Oh boleh, oke, siap Pak D. Nah, kita kemana nih Pak D? Mau main-main dulu nggak? Oh boleh guys. Terus gini nih Pak D, asal mula Pak D dan apa tadi dan bukan itu lah Pak D. Itu nama panggung kah? Apa gimana nih Pak D? Atau teman-teman sering ngobrolnya sendiri nih Pak D? Dan saya mau ini buat itu dan punya dan juga kan Iya. aku harus bikin Facebook dengan nama Rico ya akhirnya sampai sekarang jadi panggilan akrab. Jadi panggilan apa? Panggil Pak D dan Lukas gitu apa ya? Enggak Pak. Atau panggil Mario? Mario boleh juga Pak D. Juga nomor Iya. Iya, ini Pak D, ngomong-ngomong nih Pak D. Pak D kan suka video ya. Nah, itu ada nggak sih Pak D kayak prinsip yang Pak D pegang nih dari video sendiri Pak D? Ada nggak gitu? ada Apa nih Pak D? Boleh nggak Pak D pegang? rasa ikhlas Iya. ada kata-kata beliau ketika kamu khawatir besok tidak makan Iya. bukan makan ketika sudah belum menjatuhkan bulan itu satu kali Dalam banget ya Pak D. Dalam banget ya. kita tidak bisa banyak cara Tuhan dapat ketika kita besok khawatir tidak bisa makan ibaratnya kita sudah tidak percaya Tuhan ya itulah mungkin menurut salah satu itu Oh, bisa. Ngomong-ngomong ikhlas nih Pak D, aku kan udah kepo ini Facebooknya Pak D ya gitu ya. Buat teman-teman yang belum follow ya bisa di follow guys. Nama akunnya itu Pak D itu Facebooknya Lukas ya Pak D ya. Nah itu bisa di follow juga. Aku udah kepoin tuh Pak D. Terus aku lihat di Pak D kayaknya ini suka organisasi nih. Kayaknya banyak banget ya teman-teman Pak D. Kalau boleh tahu kan tadi ngomongin ikhlas juga nih. Kalau orang-orang yang sering berorganisasi menurut aku tuh kalau masalah ikhlas itu udah bukan ditarik lagi gitu kan. Tapi kita itu berbeda walaupun tanpa budaya kayak gitu kan Pak D. Kalau boleh tahu nih Pak D ikut komunitas apa nih Pak D atau organisasi apa nih Pak D? Banyak kah? Atau satu dua boleh Pak D ceritain. Salah satu boleh Pak D.
memancing ya pasti. Wah, pasti memancing ya juga. Iya, mengandung. Juga hidup. Aktif. Cinta alam dari masuk aktif. Iya. Aktif. Cinta alam. Kemudian politik juga. Wah, kalian. Banyak sih. Oh, banyak. Musik juga senang. Tadi ini dari levelnya banyak banget ya. Semuanya diambil sama Pak Yun. Diambil sih. Coba Mengalir sih. Oh, mengalir guys. Kita ketemu dengan Hans. Oh dia hobinya ini. Saya bisa cari tahu kenapa dia hobi ini. Oh iya. Ketika saya ketemu dengan dia, saya bukan cari tahu kenapa dia hobi ini juga. Tapi itu masalah macam dan menghidup itu dari perasaan, dari hati, dari ketika mengajar uang itu ketika alami, ketika asli itu mengajar. Iya. Ya, emang ini ya Pak ya. Kayak ada berhubungan juga nggak sih kayak pecinta alam, terus habis itu kayak dengan lingkungan hidup. Mancing itu kan juga sama kan. Kayak sesuatu hal yang saling mendukung gitu loh Pak De. Nih Pak De, kalau ngomongin mancing nih, Pak De ini suka mancing di sungai gitu nggak sih Pak De? Maksudnya kayak mancing liaran gitu. Pak De suka nggak? Suka. Mancingnya apa Pak De? Hitam, ada sungai kita mager, ada utok, ada awes, yang dan sebagainya. Itu yang membuat kita senang ya itu sungai itu kita di aliran sungai daerah Karanganyar itu kan masih alami ya, masih lumayan banyak ikan lah, masih jenisnya cukup banyak daripada mungkin di daerah perkotaan, di daerah sungai-sungai seperti Bengawan itu mungkin untuk ikannya jenisnya kurang. Beda gitu guys. Nah ini Pak De, ngomongin tentang kali juga guys, sungai gitu. Tapi Pak De ini juga sih, melihat lah perubahan-perubahan kayak kali di Kemuning ya, di tempat di rumahnya Pak De sama di sini tuh menurut aku juga udah beda nih Pak De. Kayak sampah-sampahnya kalau di sini tuh juga lebih banyak sih dibandingkan kayak Kemuning gitu, lebih asli Kemuning. Menurut Pak De nih, Pak De ada nggak sih kayak agenda siapa tahu ada acara kayak bersih kali, bersih sungai bareng terus mancing dan itu ada nggak Pak De? Ada agenda nggak nih Pak De? Sebetulnya kita sudah berusaha ya, komunitas mancing dan dari saya suka itu sudah berusaha juga kembali kepada masyarakat dan termasuk juga pemerintah terkait. Nah itu guys. Jadi pemerintah terkait itu juga mungkin cuma buat aturan tapi tidak pernah dilakukan gitu loh. Jadi yang kadang kita itu kecewa dengan pemerintah itu kadang dia atur sekali kita bilang oh ini aturannya tidak ada mas, aturannya ada tapi untuk pelakunya untuk penegakan hukumnya itu kadang ya belum gitu. Padahal kita sudah berusaha untuk kampanye masalah bikin masalah bersih-bersih kali, masalah macam-macam sebetulnya kita sudah lakukan dan kita juga berusaha untuk membuat masyarakat itu juga sadar pentingnya lingkungan. Jadi tidak hanya di lingkungan sungai itu menyeluruh sih. Untuk kita misalkan mengadakan acara di tempat sungai ini gitu, kita juga berkampanye kan di situ untuk sekalian bersih-bersih sungai, sekalian melestarikan lingkungan air gitu. Tapi ya setelah kita pulang itu juga nggak ada kelanjutan. Dan gitu loh. Itu kan kadang itu kita ini gimana sih cara menyadarkan masyarakat gitu agar tahu pentingnya lingkungan hidup yang sehat, pentingnya air, pentingnya ekosistem sungai. Itu untuk menyadarkan masyarakat itu kayaknya agak-agak gimana? Kesadaran diri dulu lah ya Pak ya. Ini buat teman-teman nih ya. Teman-teman ini bisa nih ya, kalau kita ada sampah sedikit itu bisa diambil ya Pak ya. Jadi itu dulu ya Pak ya. Harusnya seperti itu. Dari mulai itu segala sesuatu yang besar itu harus dimulai dari kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memberi contoh,
kita ngomong bohong. Iya nih. Ya, harusnya ketika kita berusaha melestarikan lingkungan, ya dari diri kita sendiri buang sampah ya di tempat. Iya. Tidak ke sungai. Kan ada kan? Banyak ya Pak. Pemerintah itu sudah menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah dan diambil setiap hari gitu. Nah, masyarakat itu harusnya menyadari lah kok buang sampah ke sungai itu kan sore-sore mas mau maghrib ini pasti Mau nangis ya. pasti jamnya pas jam sekitar maghrib lah. Itu mulai gelap itu buang. Padahal di situ sudah ada Tulisannya kelihatan lah. Tapi semuanya manusia. Iya, kembali lagi Pak De, namanya manusia nih. Jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi bikin kita tuh yang hobi-hobi mancing liaran ya, mencoba kan kalau aku nih dari liaran dulu nih Pak De. Liaran itu kan jadi nggak nyaman ya Pak De. Kalau mau mancing nanti nyantolnya itu bukan nyantol ikan Pak De, nyantolnya itu sampah-sampah itu loh Pak De ya, kayak gitu tuh guys. Ya nih Pak De, tadi Pak De aktifnya apa ya Pak De? Sosmednya. Kalau aktif sosmed Facebook, aktif nggak di Pak De? Nah, lumayan aktif nih. Pak De pernah lihat di Pak De. Kalau kebanyakan nih mancing liaran gitu ya, misal kayak gitu. Kayak mancai bisa Pak De. Iya, Pak De udah pernah cobain belum pakai mancai? Saya bener sih lihat juga ini masak ini timbang apa meneh. Itu bagus Pak De, cobain ya Pak De. Kalau Pak De belum pernah cobain nih. Pak De nih, tuh banyak Pak De. Nih mancai banyak. Pak De cobain. Iya, ada yang baru. Tinggal buka Air dikit. cukup gitu. Iya, atau nggak ditampilkan itu sudah bisa Pak De. Selama ini kan kita ribetnya apa mau mancing itu beli ini lah tempe lah paling enggak tepung terigu tepung terigu itu kalau mereknya enggak sing segitiga itu juga enggak mau. Oh, nggak mau ya. Wah, ini guys udah ada resep nih dari Pak De nih guys ya. Bisa pakai masak juga Pak De. Cobain deh Pak De pakai masak. Itu baru ini Pak De, baru habis nih Pak De. Jadi pegu-pegu. Iya, saya lihat itu. Iya kan? Mas Tadi cobain Pak De. Saya belum pernah nyoba sih. Ya, iya Pak De cobain. Bagus sih Pak De cobain. Oke. Nah, ngomong-ngomong mancing lagi nih Pak De. Kalau Pak De nih lebih suka mancingnya gimana nih Pak? Tadi kan udah aku tanyain ya, mancing di sungai, udah pernah. Kalau Pak De lebih suka mancingnya gimana nih? Di sungai, kolam, nyobok atau apa nih Pak De? Katanya Pak De kan di sungai nih Pak De. Iya, Pak De sukanya apa nih? Saya mancing itu hampir di semua tempat itu saya sering. Ih, dapat semua. Enggak Iya banget sih. Iya. tapi saya berusaha menikmati. Ya memang menikmati sih nggak berusaha. Iya. Berarti Pak De yang cinta banget ini sama mancing Pak De. Kita itu Kita istri guys. masih baik itu kan kerjanya. Tapi senang punya hobi ya memang saya senang mau mancing itu di kolam, di sungai, mau di danau, Iya. di laut pun ya senang. Rasanya ya di semua tempat itu ada kenikmatan tersendiri lah, ada sesuatu yang membedakan lah. Sungai itu nikmati ini, Iya. kalau di kolam seperti ini, kalau di danau seperti ini ya tergantung cara menikmatinya. Cara menikmati seperti apa gitu. Oh, Itu nek ditanya masalah lebih suka di mana? Di semua tempat. ternyata Pak De suka. Berarti Pak De juga suka mancing laut gitu. Pernah Karena gimana Pak De? Jadi suka saya Pak De. pernah mancing di Laut Selatan, Di Parangtritis. juga di waktu di Pacitan. Oh, di Pacitan guys. Lalu itu. Di tengah berarti ya? Iya. Oh, di tengah guys. Jadi buat teman-teman Pak De, itu buat teman-teman Pak De. Kalau mancing laut itu loh Pak De, itu yang dibawa apa, ikannya apa? Bisa dong Pak De, bisa teman-teman mau Pak De. Kalau di laut itu kan umpannya bukan gajir. Iya, kerajinan ya, iya, kerajinan guys. Kalau dulu pernah ke sana itu akupnya itu pas obatnya gitu. Ombaknya gede, pasir tuh gede gitu Pak De. Lumayan. Lumayan guys. Tapi alhamdulillah ya Pak De ya. Iya. Bagus sih.
Alhamdulillah ya Gus ya. Jadi tetap safety ya Pak dia. Harus. Nah, harus safety ya kayak buat kalian yang mancing dimanapun tetap harus safety. Dimanapun tempat kita mau mancing itu ada resiko baik. Nah, gitu. Misalkan di sungai, Iya. kita harus tahu kondisi sungai itu seperti apa, kalau banjir itu airnya berapa. Iya. Dan merhatiin itu karena apalagi di daerah bawah seperti Karanganyar, kalau di atas itu hujan, itu kan nggak tahu Karanganyar itu banjirnya kapan. Di situ kebetulan ya hujan, dan tiba-tiba air datang. Tapi setidaknya kalau kita safety, kita tahu tingginya sungai ini kalau banjir itu ada kan batasan-batasan itu. Iya. Loh, kita harus mencari tempat yang kira-kira apabila itu banjir kita itu bisa berlari. Masalahnya kalau di sini nggak mungkin kan kita bawa pelampung. Iya, betul. Tinggal insting kita ada cara kita untuk mencari selamat. Iya. Jadi cuma, oh aku berdiri di batu sini, ini hasil kena. Kan kita harus hati-hati juga ketika di atas sudah mulai mendung, kita juga harus hati dari tempat-tempat yang sekiranya itu nanti ada air. Aman ya. Iya. Aman. Ya apapun itu namanya hobi kan, memancing itu kan bisa dikatakan ini hobi ya, keselamatan. Terus santuy gitu ya. Kalau beraduk ya harus happy, pelampung itu pasti harus. Ya, harus. Terus gitu kan. Kalau beraduk di danau itu kan sebenarnya kita nggak tahu di dalam air itu kondisi tanahnya seperti apa. Itu mungkin di situ ada gelongan apa ada. Itu kan kita nggak tahu. Kita mau pakai pelampung kan tidak. Aman ya Pak ya. Ya naik kaki. Iya. Gitu. Berarti Pak dia sering nih nanti nyobok nih Pak dia. Ya alhamdulillah memang dulu seringnya. Gimana Pak dia kalau boleh tahu Pak dia nyobok? Lumayan sih dari Lamongan sampai ke daerah Wonosobo kan. Pernah dijelajahin semua Pak dia. Belum semua tapi hampir semua. Hampir semua gitu. 80% lah. Yang Ibu balang Pak dia. danaunya mungkin saya sudah pernah menginjak di situ, pernah nyoba mancing di situ. Oh itu guys, wah sekarang nih Pak dia gitu. Nih Pak dia, kalau ngomong tentang nyobok nih Pak dia, soalnya nih aku ini juga tempatnya pemula nih Pak dia. Masih nggak mancing pinggiran, terus juga pasir gitu kayak gitu. Kalau mancing nyobok nih Pak dia, soalnya lucu-lucu nih Pak dia, komen-komennya kayak gitu. Kalau membahasnya mancing nyobok itu komen-komennya itu lucu-lucu. Pak dia ada nggak nih cerita-cerita lucu pas mancing nyobok atau ini ada pengalaman yang mungkin bisa diceritain ke teman-teman Pak dia? Banyak apa nih Pak dia, coba nih ceritain nih Pak dia. Satu aja yang paling membekas di hatinya Pak dia. Hampir semua membekas. Wah, ya Tahu udah. gitu ya? Kalau mancing di waduk, kita mancing di alam liar, itu memang kan banyak cerita itu memang benar. Emang bener. Memang benar. Saya merasakan membuka ikan yang itu nanti ketika mancing itu mungkin kita terbawa rasa mantel, rasa jengkel. Tapi setelah berlalu beberapa tahun kita ingat waktu itu, Iya. jadi Aku pernah ke situ. Ah, Pak dia. ada sesuatu Pengalaman ya. sing di situ itu kita membuat kita dulu pernah mangkel sama temen mungkin ya. Itu Iya. membekas, tapi itu ceritanya kan nggak bisa diceritakan dalam tempo misalkan lagi kemarin baru kemarin nggak asik. Tapi enaknya kalau diceritakan itu sudah 1 tahun wah tahu kalau pakai nengkonoin ini enak. Iya, ini coba Pak dia cerita dong Pak dia satu, mungkin pas apa ya, pas nyobok temennya kepleset atau apa gitu loh Pak dia, boleh dong cerita satu nih. Coba nih Pak dia ceritain Pak dia. Iya. Bingung sih kalau Bingung ya? ceritakan Ya mistis mungkin Pak dia mistis. Oh ini ada satu cerita. Waktu itu saya mancing dengan Cak Bidikan. Cak Bidikan itu dari komunitas mancing mania terakhir. Wih, Itu nanti sudah familiar. iya. Waktu itu kita mancing ke Kedungombo. Gedung Allah guys. Pada waktu itu kita naik perahu. Iya. Pas naik perahu itu kan di Kedungombo itu ada tempat mistis yang namanya makam Pihak Geseran. Ada makam Pihak Geseran. Nah waktu itu kita mancing tidak ada sih. Nah akhirnya itu spot yang terakhir yang kita tuju itu tempatnya Geseran. Nah di situ saya mau mancing di situ kan, jadi ya di dekat itu karena
mancing ini berinspirasi kan biasalah kalau kita Iya. kita mancing bareng ini namanya keselamatan itu kan juga iya iya waktu itu dia bilang gitu mancing ini inspirasi Terus gimana Pak De? nah aku nengin ratu itu aku tidak cepat baca aku tak lagi aku lama mancing kami akhirnya dia berhenti di situ saya ke tempat lain Oh, bisa nih Kak. Terus Pak De? nah waktu itu saya udah dapat mancing kan balik sama perahunya sama tukang perahunya menuju ke tempatnya tadi nah di situ kan nggak ada ya dari di tengah-tengah kan saya kan takut saya teriak gitu ya namanya temen kan Ada tertarik dulu ya, khawatir dong Pak De. teriak kamu gimana kamu mah terus ada lagi nggak ada lagi dan kan itu berarti di tiga tempat kan di sini sama di sini sama di tempatku saya tanyakan kepada orang yang berikan sini kamu nanya loh mau tinggalkan loh kita kan main Iya. kemana ya ini ternyata dia itu renang soalnya jaraknya ada 1 kiloan ya dari makamnya Gisang itu kan di tengah-tengah Iya. jadi kita pakai pelampung kita di tengah-tengah lah tapi kita itu renang ke sana Ya Allah. Terus akhirnya gimana? ketemu kan itu itu ya baik itu bulan ketemu kalian nah saya Ngamuk nih Pak. iya no Ngamuk guys, ceritanya Pak De ngamuk guys. aku tidak ngerti kamu ngomong apa tidak nah itulah cerita juga itu naik ya kan lapar renang dari jauh maksudnya untuk makan teman ini suaranya kalau sudah kasar itu ya pun binatang itu Semua ya Pak De. itu salah satu cerita Salah satu cerita nyogok yang Pak De selalu inget ya. ini Karena ini juga sama komunitas juga guys. Nih, enaknya kamu punya komunitas gitu ya Pak De. iya sih kita Kayak bisa lebih apa? Temennya banyak di mana-mana ya Pak De. iya Oh guys. Aku kirain hilang nih Pak De di gondol. iya awalnya itu sudah berpikir seperti itu ada alhamdulillah lah udah bocor Masih hidup di desa lagu-laguannya ya guys ya. tadi cerita tuh yang bikin merinding ya bikin mangkel ya iya mangkel lah Iya benar. itu lagi itu boyo di situ dulu nggak usah berenang kan gitu Iya. nggak ada panik waktu itu Padahal ini padahal Pak De ini mikirnya kayak takut kenapa-napa. iya lah Pak De. pasti lah Ya, karena gesti banget kan Pak De. ya masalahnya itu memperkenalkan Motornya juga ya. Nah, tak pikirin ya Pak De. Tak pikirin tadi hilang dulu Pak De. Ke gondol pocong apa-apa gitu. Ternyata emang berenang ya. Saking lapangnya mungkin Pak De. ya sempat hilang dalam pikiran saya sempat hilang ya Iya. entah itu berapa setengah jam lah saya udah merasa nggak punya dia loh karena dia udah nggak ada di sini saya main boleh sana nggak ada boleh sini nggak ada kan sudah Bolak balik ya. hilang ya alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak De. Ini alhamdulillah nanti selalu ya Pak De. Buat jadinya ya. Kayaknya itu juga ini deh. Punya juga terkenal juga. lumayan Lumayan. lebih terkenal ya Oh, lebih terkenal. Terkenal. Nanti pamit ya Pak. bisa kalau pengen kesini nanti dapat apa bisa bisa pindah ke sini lah Oke, boleh dong Pak De. Biar aku temennya juga banyak nih kayak Pak De dan Bukes nih. Temennya banyak. udah orangnya Komunitasnya banyak. begitu kan itu ya asik termasuk Asik ya, asik deh. Enak sih. Oh boleh ya. itu dan ceritakan kan itu nggak ada habisnya Wih. bener itu Ini mau gimana Pak De? juga sedikit nggak masalah Apa? ini aku cerita Enak nih. ceritakan baiknya saja ya Iya, wah boleh. ini baru tak buka kali itu masalah tadi Apa lagi nih Pak De? saya itu pernah mancing sama dia mau juga ikut mancing baiknya itu kamu jawab itu baiknya itu kamu belum angkat Iya. belum angkat sampai di warung enggak ya kan enggak ini enggak
Sama lah. Iya. Warung itu nunggu dulu. Nunggu apa? Nunggu orang yang jajakin. Gitu. Oh gitu ya. Jadi besok. Begitu menyatakan ayo tentang ke warung. Itu malu kan? Lagi. Ternyata dia udah tahu orang itu datang, makanya mesti dibayar ke. Oh, Begitu orang itu datang masuk buru-buru masuk warung, makan. Benar. iya Benar. Akhirnya dibayar juga. dibayarin juga ya. Masuk pertama, oke lah. Manting lagi. Amanah. Jadi langsung aja dibeliin lah. Akhirnya terus manting kan, udah beda tempat sama itu jatah ini tadi. Oke. Akhirnya dia manting pulang. Nah, saya mesti. Iya. Ambil ke rumahnya dia. Rumah dia hanya emas itu orang desa tapi dengan peralatan. Iya. Enggak, itu dia yang Iya. itu bentuk. Ini hari tadi ya. Pasti. Aku sampai terima itu. Istilahnya aku sendiri tuh. Aku di orang itu. Ih. Goyang ya Kak dia. Goyang di teman-teman goyang kayak gitu enak banget ya Kak dia. Begitu. Ya hebat itu ya. Iya. Tapi dia sama aku kenapa? Ya itu Kak dia. Namanya kalau udah deket banget tuh biasanya kayak gitu Kak dia. Ya kayak gitu ya Kak. Makanya kita itu harus perbanyak relasi ya gitu ya, ikut komunitas, organisasi kayak gitu ya Pak De. Ini Pak De, kalau ngomongin komunitas Pak De, ada nggak sih Pak De orang-orang terdekat yang apa ya sangat mendukung nih Pak De ikut komunitas mancing, misal ikut komunitas A, B, C gitu, ada nggak nih orang-orang yang kayak menurut Pak De kayak aku nggak akan lupa ini, aku udah pernah kamu tolongin, aku pernah ini gitu. Orang kecil itu siap dulu. Ya. Kalau versi ya, itu kan betul Iya, istri. iya, kalau ini kan nomor satu dari Pak De. Kalau orang dekat dalam hal romantis itu berani. Iya. Orang yang baik sama aku itu alhamdulillah. Ketika nanti itu enggak banyak. Itu termasuk bukan di ramah komunitas sejarahnya di Solo itu banyak sih. Dan dia selalu support. Iya. Selalu support termasuk sekitar itu juga orang Solo. Solo itu termasuk paling support ketika kita ada kegiatan. Ini masalah mancing ya? Iya, mancing. Mancing itu dia paling support ketika saya dan teman-teman karena itu melakukan kegiatan. Dia selalu support. Tapi itu dana, juga aslinya. Tenaga ya mungkin dia mau tapi yang pasti dari pendanaan dia pasti support. Kalau teman-teman karangnya juga pasti lah banyak support dari teman-teman karangnya kalau misalnya kegiatan ini yang mengusulkan itu pasti mereka. Iya. Nih Pak De. Ini tuh ini saya nih Pak De, saya bisa ketemu sama Pak De, saya bisa apa ya dapat ilmu dari Pak De. Ini berkat masa ini Pak De. Support dari masa ini Pak De. Yang tadi Pak De, kita apa lagi nih Pak De? Gak apa ya Pak De ya. Nih terima kasih ya buat Mas Syai yang udah mempertemukan aku nih sama Pak De jam super ya. Ngomong-ngomong juga Apa gitu? di sebuah di sini juga ya. Iya. Kalau Pak De mau bareng boleh? Boleh. Boleh. Apa mau nyicipin satu juga boleh stop. Nih gitu, terima kasih ya buat teman-teman nih. Pak De wajib sih cobain. Cobain jangan yang itu aja Pak De. Ada yang banyak nih. Ada yang baru. Oh ini enggak sini kok. Enggak banyak. Ada beda-beda Pak De. Nih ada yang baru. Kanoshi Pak De. Bahasanya dari Jepang gitu Pak De. Ini masalahnya apa sih? Aku belum tanya. Gimana Pak De? Asal mula nama masa itu yang bahasa-bahasa. Jadi apa? Seneng karo apa? Siapa itu? Siapa?
kakek Gion apa gitu. Aduh, aku nggak tahu nih. Kok bahasanya Jepangan banget gitu. Itu kalau untuk artinya ya Pak, itu yang tahu ada mas-masnya Pak. Ya mungkin ngefans sama kakek Sugiono yang Pak disebutin tadi ya. Mungkin Pak. Tapi kayaknya enggak itu Pak De. Maksudnya itu kan uncang gitu Pak De, bencang. Nah iya kan, itu kan pertandingannya juga. Kayak ke Jepang-Jepangan. Iya, apa Jepang ini Jepang gitu kan. Itu Kan itu Pak De. satu pertandingan. Positif thinking ya. Pasti. Iya, ini positif ya Pak De ya. Jelas guys, ya tidak ada yang tentang itu ya guys ya. Oke Pak De, ini karena azan kita break dulu ya Pak De. Nanti kita lanjut lagi Pak De. Jangan bosan-bosan ya Pak De. Oke, guys kita break dulu ya. Nanti ketemu lagi bersama kita. Kembali lagi bersama dengan kita nih ya Pak De ya. Nggak bosan kan Pak De? Oh tidak. Oh tidak guys, alhamdulillah nih Pak De nggak bosan-bosan sama aku nih ya guys ya. Nih Pak De, kita nyambung lagi nih ya ke komunitas lagi nih Pak De. Oke. Pak De ada nggak sih Pak De komunitas yang Pak De mendirikan atau mungkin sebagai pencetusnya nih Pak De? Ada nggak nih Pak De? Boleh di spill nggak nih Pak De? Ya nggak salah sih. Jadi ada itu. Apa nih Pak De? Termasuk Karanganyar Fishing Team. Karanganyar Fishing Team. KFT. Di Kabupaten Karanganyar itu berawal dari beberapa teman ya. Iya. Itu ya berusaha untuk mengumpulkan teman-teman sehobi. Iya. Jadi akhirnya membentuk komunitas Karanganyar Fishing Team itu. Ya saya sebagai motor penggerak ya, termasuk sebagai, kalau dikatakan pendiri enggak sih, sebagai penggerak dan berusaha ikut membesarkan bagaimana caranya supaya grup Karanganyar Fishing Team ini dikenal sebagai grup publik komunitas pemancing di Kabupaten Karanganyar. Wih. Gitu, jadi kita sepakat waktu itu kita bikin grup KFT itu. Ya akhirnya sampai sekarang anggotanya kurang lebih juga sudah hampir 60-an ribu lebih ya. 60-an ribu orang. Sebagai Banyak nih. Di sosial media Facebook terutama. Iya. Itu termasuk grup ya, saya juga ikut berpartisipasi membesarkan grup itu. Wih, udah kayak anaknya gitu ya Pak De, dari kecil. Juga banyak grup-grup seperti Jaten di dekatnya sini itu juga ada grup, di Karangpandan juga ada grup lagi. Ada, tapi terus grup-grup micro fishing itu kan sekarang banyak banget itu. Iya, banyak banget sih Pak De. Karena di mana-mana ada grup mancing ya. Alhamdulillah karena banyak penghobi mancing ya akhirnya membentuk komunitas-komunitas sendiri. Iya. Dan antara grup-grup mancing itu juga ada silaturahim kok, jadi tidak masalah. Ada grup A, grup B, grup C, dimanapun itu selalu ada komunikasi juga, saling berkomunikasi dan saling bersilaturahim gitu. Ya Pak De. Tuh Pak De, kalau ngomongin komunitas lagi nih Pak De, ada nggak sih Pak De permasalahan-permasalahan komunitas? Misal nih, ya ada nih, ya grup A sama grup B ada yang nggak rukun, makanya ada yang crash gitu. Nih Pak De gimana nih Pak De? Pernah nggak sih Pak De ada pengalaman kayak gitu nih Pak De? Kalaupun ada, itu pun juga cuma masalah-masalah sepele ya. Sepele ya. Jadi tidak seperti grup-grup lain, grup-grup selain grup mancing ya. Iya. Kalau grup mancing itu permasalahannya hampir-hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada gesekan antara pemancing A pemancing B, itu sebetulnya kayaknya hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya Pak. Kalau khususnya grup mancing lah ya. Jadi kok grup sini ada masalah sama koyok istilahnya kayak geng motor lah. Iya, gitu loh enggak, Pak De. Ada nggak sih kayak gitu? Enggak enggak, ya. Berarti mah aman ya Pak De ya? Aman. Saya yakin itu. Nih berarti teman-teman yang subscriber kita nih Pak De, boleh dong Pak De follow komunitas Pak De, siapa tahu bisa ikut join juga nanti kalau Pak De ada kegiatan gitu Pak De. Caranya gimana Pak De? Dipersilakan langsung aja masuk di-add aja gitu boleh ya Pak De? Facebook itu ada Karanganyar Fishing Team, di search aja nanti sudah ketemu. Masalahnya termasuk grup yang sudah lumayan gede, jadi pasti ratingnya juga nanti kalau di grup
Karanganyar Rucing itu pasti udah. Iya, pasti udah banyak lah Pak De. Nah, kalau masalah komunitas nih Pak De, apalagi Pak De kan ini komunitasnya udah banyak ya Pak De, pasti menghasilkan juga dong Pak De. Memancing kan juga bisa menghasilkan cuan nih Pak De. Apalagi kalau komunitas kayak gitu, itu kan ada kerjasama juga. Misal nih ada kerjasama mungkin dari brand atau mungkin kerjasama dari teman Pak De juga kayak gitu, ada nggak sih Pak De? Kalau saya pribadi ya, Iya. pribadi itu tidak berkaitan dengan tidak berkaitan. tapi saya mempersilahkan grup itu untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalkan ada teman sing berjuang, monggo silahkan di situ. Itu untuk boleh, dimanfaatkan, boleh banget. Boleh banget. Itu silahkan, semua itu untuk ada kepentingan itu apa ya namanya? Kalau itu bermanfaat untuk teman-teman, apalagi pengguna grup itu, iya. apalagi teman-teman sing berpartisipasi dalam grup itu, seandainya punya usaha mau ditawarkan ke situ, boleh. Tidak menutup kemungkinan ini, iya. Bukan masalah mancing aja ya. Misalkan ada teman di situ ada menawarkan jasa, gitu lah. Iya. Itu monggo, tapi ya tidak terus melencengnya terlalu jauh. Enggak boleh. Tapi kan istilahnya ada pertanyaan aja lah, misalkan cari tukang bangunan gitu, tulung lur nggak sing tukang bangunan siapa gitu, mau siapa tahu ada yang minat ya Pak De. Tuh berarti boleh guys, kalian bisa join aja ke komunitasnya Pak De ya, selagi itu bermanfaat, is okay guys ya. Yang penting itu tidak melenceng, yang penting ya, tidak berbau politik ya. Nah itu dia, tidak boleh. Kalau kita berpolitik memang kita sudah sepakat bahwasanya grup itu diciptakan untuk komunitas mancing dan tidak mengarahkan ke satu ranah politik. Jadi untuk politik ya nanti ada admin sendiri sih bakal men-take down-nya. Jadi mohon maaf kalau nanti misalkan jenengan nanti subscribe di situ, bergabung di grup itu kemudian berposting masalah politik, kok tiba-tiba postingan nggak ada, yaitu wewenang admin. Iya, wewenang admin. Jadi kita sudah ada aturan dan kesepakatan di situ. Sarah apalagi, Sarah juga nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu sudah kesepakatan kita bersama. Info spot boleh ya Pak De? Boleh. Oh boleh banget. Itu gunanya grup, khususnya grup mancing kan gitu, awalnya itu lah. Iya. Awalnya untuk berbagi spot, berbagi umpan itu. Lah akhirnya sekarang mungkin ada yang sedikit untuk berbisnis, monggo. Boleh. Kita persilahkan. Sejauh itu ya, bermanfaat kepada anggota, ya kenapa kita harus menutup diri? Nah gitu. Nih Pak De, ngomongin komunitas lagi nih Pak De. Komunitas bisa ganggu pekerjaan Pak De nggak sih? Kalau boleh tahu nih Pak De, pekerjaan Pak De mungkin nih Pak De MC gitu kan ya, misal MC. Soalnya kemarin kan pernah ketemu nih Pak De jadi MC kan. Nah siapa tahu Pak De kan ini MC, terus ada nggak sih kayak komunitas kayak ini agak mengganggu nih, agak gini nih kayak gitu, ada nggak sih Pak De? Enggak. Enjoy ya Pak De ya berarti. Nah saya pribadi itu selalu enjoy dalam setiap suasana ya. Jadi ketika mungkin saya ada pekerjaan, ya saya harus pinter-pinter membagi waktu. Betul. Karena apapun itu bentuknya, namanya mancing itu tetap kebutuhan sih nomor 2 lah setelah kebutuhan pokok kan gitu. Jadi Pak De, harus kita bisa menempatkan diri lah. Sekiranya mancing ini sing nek ngomah lagi merenggut ya ngalah di sini. Maksudnya gitu biar tidak marah ya Pak De ya. Kalau komunitas sih sejauh ini aman-aman saja, tidak ada yang mengganggu aktivitas. Ya justru malah menambah kegiatan ya. Masalahnya saya sendiri loh pekerjaannya ya nyiwonengen nganggur itu, jadi malah tambah kesibukan. Nggak apa-apa dong Pak De, selagi positif ya Pak De ya. Komunitas-komunitas yang baik, komunitas-komunitas yang positif tuh selagi bagus nggak apa sih Pak De. Nih Pak De, aku kan juga ikut nih komunitas pramuka, bisa nggak sih Pak De kita collab gitu Pak De? Oh bisa saja. Oh bisa saja nih guys ya. Siapa tahu kayak tadi Pak De kan juga komunitas pecinta alam ya kan. Bisa nih Pak De, kita bisa join nih Pak De. Terus habis itu apa tadi bersih-bersih mungkin Pak De ada agenda. Bisa dong Pak De kita ikut join. Teman-teman subscriber, teman-teman yang baru follow Pak De juga bisa ikut dong. Di situ kan yang penting kan tentunya kita berada di
zona grup mancing itu Iya. sejauh itu bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk kita bersama, ngapain kita harus egois misalkan Iya. nek ora aku ora, nek ora grup iki ora enggak. Iya. Jadi semua grup, semua komunitas ketika kita mengadakan kegiatan, kita mengadakan acara kegiatan mancing bareng misalkan. Iya. Ada komunitas dari pecinta alam mau gabung, oke. Kita persilahkan nanti nyumbang pohon, beberapa pohon nanti ditanam di tepi sungai. Ditanam. Bagus juga. Iya, Mungkin betul. dari pramuka mau ikut hadir di situ, oke. Bisa Nanti juga setelah ya, Pak itu De. kita bersih-bersih sungai di sekitar. Nah, itu Kan Pak De maksudnya. Kan bisa bagus ya, Pak De. dikolaborasikan. Tuh. Tergantung kita gimana cara kita membuat acara itu jadi Lebih bagus lagi, lebih seru ya Pak De ya. Nih, jadi ngomongin komunitas sih Pak De. Sebenarnya kalau ngomongin komunitas tuh kayak nggak ada habisnya ya Pak De. Kita Ya, pasti. bisa ngobrol sampai pagi nggak sih Pak De? Ya, jelas. Oh jelas ya guys ya. Nih, daripada pusing-pusing ya Pak De ya. Tadi kan udah ngomongin komunitas. Kalau ngomongin komunitas kan kadang juga ada capeknya gitu ya, ada capek tenaga. Nah, Pak De nih biasanya buat menghilangkan capek, menghilangkan jenuh gitu, Pak De biasanya apa ini Pak De? Jangan di Katanya ngegame nih. Nggak. Ngegame apa nih Pak De kalau boleh tahu nih Pak De? gamenya Malu guys Pak De guys katanya guys. ya rada-rada gimana ya, pokoknya dipandang dari luar umur 40 sekian gitu lah kan kayak ngono itu kan. Nggak apa-apa dong Pak De. Game itu tidak mengenal usia Pak De. Iya sih, ya masalahnya sekarang mau ngapain juga gitu loh kadang itu. Nah gitu. Saya suka game itu Mobile Legend. Wih, Mobile Legend guys. Sama. Kalian nih guys, Terus bocil-bocil Mobile Legend boleh yang guys? baru itu ada ya. Apa? Cacing ya loh, cacing. Astagfirullah guys, brom. Oh, sekarang baru Oh, bagus. loh. ada yang baru lagi. Weh. Wah, aku belum ini. Kita join ya Pak De. Sing Main baru cacing. Wurmet apa itu? Oh, Oh, itu panjang, larinya panjang. Oh, lebih panjang lagi. Oh, Itu gitu bagus. guys. Bisa guys join guys. Mainnya biasanya pakai hero-nya apa nih Pak De? Kalau Mobile Legend ya, Suka apa nih? Tank? tank bisa, terus MM bisa, Bisa guys. Mage Pak De. bisa, midline bisa. Midland bisa Ya, guys. kalau XP nggak begitu bisa. Nggak apa-apa Pak De. Saya juga masih nopo Pak De. Boleh dong Pak De ajarin dong Pak De. Boleh? Boleh guys. Ini teman-teman juga pada boleh join nggak nih Pak De? Silakan. Oh silakan guys. Wah, justru malah saya semakin banyak pengangguran, saya semakin banyak temen toh. Oh, gitu. Wah, ya kan saya seneng aja. Semakin banyak pengangguran semakin banyak teman ya Pak De ya. Wah itu guys. Itu prinsipnya Pak De ya. Oh iya, enggak sih. Enggak sih guys. Ditiru. Nanti aku resign nih Pak De. Aku jadi pengangguran temannya Pak De nih. Boleh. Oh boleh jangan ya Allah Pak De, nanti jajannya gimana nih Jangan Pak De sih. nih. Jangan ya guys ya. Tak, Nih ya. Pak De, selain Mobile Legend, selain cacing-cacingan, apalagi nih Pak De? Yang game yang Pak De suka gitu. Apalagi? Game offline itu Apa? dilihat itu juga Wih. termasuk suka. Dilihat guys, keren banget Kalau guys. dulu waktu masih umur belasan sampai 20-an ya sepak bola, badminton ya. Wih, Tapi badminton sekarang tadi. sudah kaku aduh. Ini buat melangkah sudah nggak mampu. Udah nggak mampu deh, padahal badminton nih biasanya kita teman-teman nih badminton nih Pak De, ikut yuk Pak De. Nggak mampu ini. Oh nggak mampu guys, Tapi aduh nek Pak De. sekedar naik gini-gini juga masih bisa. Ya Pak De nanti diam aja, nanti kita yang cover. Loh. Gaya banget. Ah, dulu ya pernah juara kecamatan gitu ya. Wih, juara kecamatan guys. Ini berarti Pak De ini nggak cuma pro di permancingan aja nih ya. Berarti pro olahraga juga. Ngegame juga guys. Buat kalian yang pro nih boleh guys lawan Pak De guys. Kegiatan itu asal kita nganggur itu bisa maksimal. Olahraga terus Iya. game itu nek kita nggak nganggur nggak akan maksimal. Iya. Tapi ya jangan terus. Jangan nganggur. Kirain intinya harus nganggur nih Pak De. Ya nek kita mau konsen di olahraga misalkan, ya harus dilepaskan. Oh iya sih Pak De. Mau nggak mau itu. Iya. Karena kalau itu nanti ada urusan pekerjaan ya tetap hasilnya lain. Iya. Berarti kejadian yang kedua ya Pak De ya. Yang pertama tetap pokok. Tergantung cara kita. Kalau itu dijadikan profesi ya sudah baik di situ. Iya. Tapi kalau itu sekedar hobi ya oke lah semampunya saja, nggak usah dipaksakan gitu. Bisa.
Iya. Mancing juga bisa kan Pak De dijadiin cuan? Harus Oh harus bisa. guys. Seharusnya Contohnya apa, lah, Pak De? seharusnya bisa. MC Pak De nih MC kayak kan. seperti aku ya pembawa acara di Wih, acara pembawa event acara. gitu. Boleh guys hubungin Pak De guys. Hubungin Pak De Terus, guys. kalau Terus kan banyak peluang sebetulnya kalau kita mau berpikir. iya pinter-pinter Nah, kita yang lah cari iya peluang lah. aja nggak sih Di ya sini Pak tuh De? banyak, maksudnya grup sebesar itu, sebanyak orang itu hampir 60.000. Masuk sih neng kono arane sing butuh. Iya pasti tetap ada Misalkan ya ya. Pak De. Kita bikin kepes atau Mm-mm. bikin racikan apa, umpan seperti apa, gitu kan bisa Iya. dipromosikan di situ, dijual di situ, nanti teman-teman kita sendiri yang membeli. Iya. Nah, kalau dapat ikan itu juga gimana caranya supaya menjadi cuan? Iya. Kan banyak sekarang. Ada keripik ujang, ada keripik wader, nila juga banyak dikonsumsi Bisa. masyarakat. Itu bisa dijual sebetulnya. Tergantung Kitanya ya. kitanya mau itu di nih. posisi mana. Kalau kita cuma pengen sekedar mancing ya sudah, itumu ya iwak. Gitu. Mancing aja ya Pak De. Tapi ya. kalau kita berpikir oh ini sotak duit ya monggo. Itu kan Hobinya masing-masing. berarti hobinya terpenuhi, cuannya juga terpenuhi ya Pak De. Seharusnya Nah seperti seharusnya itu. gitu guys. Karena kita harusnya memancing itu ya image masyarakat selama ini memancing itu kan kurang Jelek sih. baik ya. Iya. Bukan jelek. Nah, itu Kurang namanya. baik Kurang ya. baik. Kurang baik guys. Jadi gimana caranya pemancing itu bisa membuktikan oh aku mancing itu yo orang repot ke keluarga, Iya. orang repot ke ekonomi, orang repot ke sekitar, apalagi bisa menghasilkan duit, Iya benar. bisa menjadi lahan pekerjaan. Wanita. Ya itu kan lumayan, walaupun sampingan tapi akhirnya bisa menjadi masukan sing iso tambah-tambah buat kebutuhan. Iya, Gitu. betul. Soalnya banyak kan Pak De kayak stigma-stigma itu loh Pak De, kayak apa ya? Ya kurang baik gitu ya. Kayak mancing terus tuh buat apa gitu. Karena orang-orang yang mungkin nggak pernah merasakan mancing itu pasti komennya kayak gitu kan Pak De. Nggak pernah di posisi itu jadi kayak alah mancing tuh bikin ini, mancing tuh gini-gini gitu loh Pak De. Ya. Gimana nih Pak De? Ya, biasa Menurut sih. Pak De nih, kita Biasa harus sih. gimana nih? Kita Ketika kita berada di satu keluarga dan keluarga kita bukan pemancing, iya tuh. ya, Iya. misalkan anak cewek, aku udah anak cewek ya, aku Iya. duduk pemancing ini dalam posisi. Iya. Adipek kesenangan mau boleh mancing, mesti madep wong tua kok. Oh, pasti. Pasti dipikir dua kali. Iya. Terus gimana nih Pak Nah, Denny? Tapi ketika di keluarga itu memang ada penghobi mancing satu gitu, Mhm. dia bisa menjelaskan, oh mancing itu orang seperti sing kok pikir nih gitu. Iya betul. Dia juga orang kok terus kesehatan. Makanya untuk menghapus stigma-stigma seperti itu ya gimana caranya mancing itu juga dapat menghasilkan cuan pertama. Yang Iya. kedua harus mencukupi kebutuhan primer dulu. Betul. Misalkan kita punya keluarga ya keluarga tercukupi dari segala bentuk apapun, nggak cuma materi loh ya. Iya. Nah di situ tercukupi Kasih sayang juga, waktu. Nah di situ ya, loh. Pak Nah, De. jadi jangan sampai mancing kita itu juga mengganggu keharmonisan keluarga, keharmonisan rumah tangga, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita akan nyaman, gitu loh. Nah. Dipandang masyarakat juga, Itu ya. walaupun kerjaannya mancing tapi juga keluarganya utuh-utuh saja. Iya. Anaknya juga, alhamdulillah bisa sekolah. Betul Pak De. Itu loh. Jadi kita harus bisa itu menempatkan diri. Iya itu. Soalnya gini nih Pak De, pengalaman nih Pak De. Aku kan punya Pak De juga nih. Kasihan Pak De aku ini Pak De. Sering dimarahin istrinya kalau mancing itu kayak dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi gitu. Nah itu tuh Pak De. Ya, Jadi ya, itu. kenapa nih aku tanya ke Pak De, caranya itu seperti apa sih? Jadi harus seimbang ya Nah, Pak De. harus seimbang. Harus seimbang guys. Pasti itu. Ya primernya di penuhi dulu, Pasti. terus habis itu Kalau- baru hobinya Kalau gitu ya Pak De. kita terus mancing nggak kena waktu, terus yang di rumah tidak diberi itu namanya egois. Yang Sudah egois. bukan hobi lagi. Itu yang udah namanya egois banget. iyalah. Nah, jadi kita harus pintar-pintar Nggak boleh, membagi Kis. waktu. Nah, harus bagi waktu.
Biar istrinya nggak marah ya Pak De ya? Ya pertama itu. Pertama Kedua itu juga, guys. pertama keluarga juga nggak merasa ada yang kurang dalam hal segi apapun. Kita melakukan hobi ini juga tidak mengurangi jatah dari yang di rumah. Nah itu. Apapun itu. Nah, panutan nih Pak De. itu kita harus bisa mencukupi itu. Kalau tidak ya tetap saja semua akan menjadi stigma negatif itu tadi. Oh, Itu iya. kan karena dasarnya manusianya sendiri. Kembali lagi ya Pak Iyalah, De ya. saya Tuh. sudah berusaha misalkan di sini. Saya sudah berusaha harusnya seperti ini, kudu ini. Tapi kan juga tergantung dari merek masing-masing kan. Iya. Kalau mereka tetap kekeh dengan pendirian mereka ya juga akhirnya tetap itulah. Iya sih Pak De. Nih Pak De, ngomongin tentang mancing tadi, komunitas ya. Ini harapan Pak De nih, harapan Pak De buat pemancing-pemancing yang mungkin ada di Solo Raya, ada di Indonesia nih Pak De. Kan yang nonton siapa tahu nih nanti sampai Merauke gitu kan Pak De, sampai Aceh gitu. Pesan-pesan Pak De ini apa nih Pak De? Ya. Untuk mancing atau komunitas boleh, silahkan Pak De. Yang pasti untuk pemancing itu tetap jaga keselamatan dulu. Pasti Ya. itu yang pertama. Safety guys. Nah, Terus terus apa yang lagi, Pak kedua, gimana caranya mancing itu tidak menjadikan stigma buruk Ya, kepada pertama keluarga, kedua masyarakat. Nah. Itu yang terpenting. ya penting itu Pak De. Terus kemudian ya harus saling ada silaturahim Iya. antara pemancing ya. Siapa tahu kita pemancing mungkin skupnya sekarang baru di kabupaten. Iya. Tapi kan kita nggak tahu nanti kalau kenyataannya faktanya sekarang mancing itu kayak sudah menjadi hobi sing masyarakat banget karena Iya, benar. banyak sekali pemancing-pemancing baru sih sekarang Anak-anak ada. kecil ya Pak De. Jadi gimana ada komunikasi, ada wadah yang jelas. Jadi seolah-olah pemancing itu bukan tidak saling kenal gitu loh. Jadi mungkin bisa se-Indonesia ada paguyuban mancing se-Indonesia kan ada kan di situ nanti akan tercipta apa ya namanya? Sebuah organisasi, bukan organisasi sih. Paguyuban yang akhirnya di situ bisa mencakup ke semua lini dalam arti sosial bisa. Iya. Terus gotong royong juga Betul. mungkin. Kemanusiaan bisa juga bisa. ya. Berarti ini harapan Pak De nih ya. Semoga bisa lebih besar lagi gitu ya skalanya ya guys ya. Ini Pak De kan sebagai tadi termasuk salah satu pendiri ya komunitas di kabupaten guys. Nah siapa tahu nih ya nanti kalian bisa hubungin Pak De. Ayo Pak De kita bikin Pak De paguyuban ya satu Indonesia gitu. Boleh guys. Ya boleh banget selagi itu bermanfaat. Pak De sangat terbuka ya Pak De ya. Tuh itu tadi pesan-pesannya ya. Yang pertama tadi apa guys? Yang pertama itu tetap safety. Kalau kalian itu punya hobi mancing tetap harus safety. Yang kedua itu kita hilangkan stigma-stigma yang buruk ya Pak De ya, untuk pemancing. Kalau kalian belum join komunitas. Dan tadi Pak De harapannya itu ya guys ya, buat paguyuban yang lebih gede lagi ya. Siapa tahu itu pasti lebih bermanfaat sih Pak De. Pasti. Soalnya ini banyak gitu loh Pak De, daripada adik-adiknya kita ya. Soalnya banyak juga ini ya yang nonton pasti juga ada adik-adik gitu ya. Daripada mainan gadget ya, nontonin yang nggak perlu itu. Soalnya kan ini bener-bener yang nggak kesaring gitu loh Pak De. Mending mancing ya, positif ya Pak De ya. Yang penting tetap tadi nomor satu tadi jaga keselamatan ya. Gitu ya Pak De. Nah itu nih. Terus habis itu nih Pak De, kalau masalah apa ya? Tadi kan harapan-harapan Pak De juga. Terus nih Pak De, kalau Pak De nih ditanya Pak De ada nggak sih impian Pak De ya? Impian Pak De. Ini impian Pak De sendiri nih. Kalau tadi kan harapan buat kita semua nih. Kalau ini impian Pak De nih. Pak De kan sebagai pemancing juga, basicnya pemancing, terus komunitas juga. Ini impian Pak De ini apa nih Pak De untuk kedepannya? Mungkin untuk pemancing atau mungkin untuk diri Pak De sendiri, itu apa nih Pak De? Ya, impiannya apa ya? Saya nggak pernah bermimpi yang lebih. Ya, harapan saya cuma itu tadi. Pemancing itu hilangkan stigma-stigma negatif dari diri kita sendiri. Iya. Kemudian menjaga ke komunitas. Nah itu guys.
kemudian ke umum bermasyarakat gitulah. Jadi kan awalnya dengan pribadi, kemudian dengan kelompok, kemudian bermasyarakat. Ya, jadi gimana caranya kita sebagai seorang pemancing itu bisa menjadi contoh. Wong mancing itu ternyata juga iso sekali. Wong mancing itu ternyata juga iso ngenek kegiatan tanam pohon bareng. Pemancing itu juga selama memancing juga nggak cuma mancing, ternyata juga mau nebari bibit dan lain sebagainya. Ya contoh-contoh kecil seperti itulah, sing pasti yang positif saja, jangan sampai